Istilah new normal mendadak ramai menjadi perbincangan berbagai kalangan. Istilah ini merujuk pada tatanan baru yang harus diadaptasi manusia di tengah pandemi COVID-19. New normal menjadi sebuah pilihan atau keputusan yang diambil pemerintah untuk merespon pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Sebelumnya Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan, meskipun kurva positif COVID-19 menurun, virus corona tak akan hilang dari kehidupan manusia. Ditambah pernyataan Presiden Jokowi bahwa saatnya masyarakat diminta berdampingan dengan COVID-19. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan new normal? Yang dimaksud dengan kondisi new normal adalah kondisi di mana pandemi COVID-19 ini sudah mulai mereda dan pembatasan sosial bisa dilonggarkan, tetapi kita harus mengubah perilaku. Kita tidak bisa berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini tidak terjadi lagi. Iwan Aryawan menegaskan, meski angka menunjukkan jumlah pergerakan dan kerumunan orang berkurang selama 2 bulan terakhir, tak lantas penanganan COVID-19 dinilai berhasil. Tak bisa dipungkiri, wabahnya virus corona mengubah sejumlah tatanan kehidupan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Pandemi virus corona telah membuat dampak besar bagi tenaga kerja di Jakarta. Sebanyak 11.000 lebih perusahaan diketahui sudah mulai kesulitan dan merumahkan puluhan ribu karyawannya tanpa memberikan bayaran. Bahkan ada lebih dari 16.000 pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dikutip dari tribunnews.com, dari data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, ada sebanyak 88.835 pekerja atau buruh yang telah melaporkan terdampak COVID-19. Lebih detail, dampak corona di Jakarta telah membuat 11.104 perusahaan mengalami kesulitan. Hasilnya sebanyak 72.770 orang pekerja dirumahkan tanpa mendapatkan bayaran. Sebanyak 16.065 orang bahkan mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan yang terdampak COVID-19 tersebut juga diminta mengisi formulir sebagai pekerja yang terdampak COVID-19. Nantinya data tersebut akan menjadi acuan untuk bisa mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam percepatan dan memperluas implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tak diupah. Tanpa disadari, kehidupan baru dialami oleh siapapun yang hidup di tengah pandemi saat ini. Sederet protokol kesehatan seolah menjadi rutinitas yang harus dijalani. Mulai kebiasaan cuci tangan, mengenakan masker, tidak berkerumun, mengurangi bepergian, menjadi perilaku sehat yang diharapkan mampu menurunkan angka penularan COVID-19.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di channel kesayangan teman-teman ya. Dimana lagi kalau bukan di channel Project CD. Yap, selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, kita dihadapkan dengan yang namanya hidup new normal ya teman-teman. Hidup yang dimana kita harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya teman-teman. Yaitu kita harus selalu menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas ya teman-teman, dan juga hindari kerumunan ya teman-teman. Itu menjadi berbagai cara agar kita terhindar dari yang namanya virus corona ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dijauhi dan dilindungi dari yang namanya virus corona ini ya teman-teman. Amin ya Allah alamin. Dan semoga yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Aduh, agak ngap juga ya teman-teman pakai masker. Kita lepas aja maskernya ya teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mencuplikan video ya. Di video kali ini gue mungkin bakalan ngebahas tentang awal mulanya gue kepikiran buat nge-YouTube ya teman-teman. Juga saya akan memberikan informasi tentang serba-serbi nge-YouTube ya teman-teman, dan juga keuntungan nge-YouTube sendiri ya. Dan platform YouTube pun selalu merubah aturannya bagi para kreator pemula, mulai dari menambah jam tayang hingga menambah peraturan 1000 subscriber ya teman-teman di peraturan pada tahun 2020 ini ya. Dan platform YouTube pun tidak menutup kemungkinan akan terus mengupgrade aturan-aturan barunya ya, yang tentu saja bisa menyulitkan kita untuk bergabung menjadi partnernya ya. Hingga saat ini YouTube memberikan aturan kepada siapa yang ingin menjadi partnernya harus mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, yang tentu saja menyulitkan kita sebagai pemula ya teman-teman. So mungkin saja YouTube bisa memperketat aturannya. Maka dari itu, setelah saya banyak belajar mengenai YouTube, kenapa tidak untuk memulai menjadi partnernya saat ini ya teman-teman. Di tahun 2017 saya mungkin sudah punya akun YouTube ya teman-teman, tapi hanya sekedar buat menonton video saja ya teman-teman. Waktu itu nggak kepikiran buat bikin konten-konten seperti ini ya teman-teman, karena minimnya pengetahuan dan juga mungkin karena saya sibuk dengan dunia saya sendiri ya teman-teman.
Oke, kembali ke topik. Awal mulanya gua kepikiran buat YouTube itu adalah di saat masa pandemi ya teman-teman. Mungkin karena kebanyakan di rumah juga, akhirnya gue mulai belajar bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber pemula. Nah, akhirnya gue juga punya sedikit basic editing video. Kenapa enggak gue buat YouTube seperti ini ya teman-teman. Nah, di tahun 2020 ini perkembangan dunia digital makin pesat dan cepat berkembangnya ya teman-teman. Lalu gue berpikir mau ditempatkan di mana posisi kita gitu ya teman-teman, untuk mengikuti sebuah alur perkembangan dunia digital seperti ini ya teman-teman. Bahkan di Facebook pun sudah ada fitur monetisasi ya teman-teman. Ya mungkin itu sudah lama ya teman-teman, yang biasa disebut dengan AdBricks. Kemungkinan Facebook pun bisa menjadi kompetitornya YouTube ini ya teman-teman, bisa menjadi pesaingnya YouTube sendiri ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan Instagram pun, IGTV pun meluncurkan fitur monetisasinya ya teman-teman. Maka dari itu saya berpikir untuk belajar nge-YouTube seperti ini ya teman-teman. Dan ternyata nge-YouTube itu punya keuntungan tersendiri ya teman-teman untuk kita para pelaku konten kreator ya teman-teman. Selain kita bisa memberikan informasi kepada viewers kita ya teman-teman, kita juga mampu mempunyai kemampuan-kemampuan yang tadinya tidak bisa kita lakukan ya teman-teman. Contohnya mungkin yang pertama, kita bisa lebih luas ya berbicara seperti ini ya teman-teman di depan kamera. Mungkin dari sebagian banyak orang sudah terbiasa berbicara seperti ini ya teman-teman, berbicara di depan publik ini ya teman-teman. Contohnya orang-orang yang mampu berpresentasi di depan publik itu sudah tidak ada lagi kata-kata canggung ya teman-teman, lancar-lancar aja gitu. Tapi yang saya rasakan waktu pertama kali berbicara di depan kamera seperti ini, itu rasanya canggung ya teman-teman. Apalagi kita harus mengingat apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman seperti ini contohnya ya. Padahal di YouTube itu aktualnya bikin video seperti ini itu hanya sendiri ya teman-teman, sama kamera, ditemenin tripod doang gitu. Tapi rasanya seperti berbicara di depan orang banyak ya teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang mungkin kurang menguasai atau kurang mampu berbicara di depan publik ya. Contohnya mungkin kita bisa berbicara di depan kamera, di depan cermin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lancar ya berbicara di depan publik atau speaking public. Yang berikutnya mungkin mengenai editing ya teman-teman. Teman-teman mungkin kurang mampu ya dalam editing video, tapi setelah YouTube ini kita dipaksa untuk belajar mendalami dunia editing ya, apalagi bermain tunggal seperti ini ya. Bermain tunggal itu apa? Bermain tunggal itu ya tidak ada yang edit, kita ngeplok sendiri, ngedit sendiri, dan ya semuanya disiapkan dengan sendiri ya teman-teman. Pasti kita dipaksa untuk belajar terus menerus ya dalam dunia editing ya. Yang tadinya tidak bisa ngedit, kita bisa edit sendiri ya teman-teman. Tadinya tidak bisa editing video, tidak bisa memasukkan musik ke dalam video, itu jadi bisa ya teman-teman. Yang tadinya tidak bisa cut video, itu jadi bisa ya teman-teman. Dan yang berikutnya mungkin kita berakhir dalam berpromosi ya teman-teman, tanpa malu-malu lagi lah. Buat apa sih kita malu ya?
kita bisa mampu promosi dengan apa yang kita promosikan ke akun-akun media sosial kita. Contohnya kita promosiin akun atau video-video YouTube kita ya teman-teman, ke media sosial kita, ke WhatsApp kita tanpa rasa malu ya teman-teman. Dan itu pun menjadi ladang untuk kita kalau kita punya produk-produk atau dagangan sendiri yang ingin kita promosikan nantinya. Itu kita bisa promosikan seperti itu ya. Kita mampu mempromosikan suatu barang seperti itu ya. Yang berikutnya mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan ya, atau pendapatan dari YouTube sendiri ya teman-teman. Dan juga mungkin YouTube bisa mengurangi pengangguran nantinya ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin teman-teman harus tonton videonya Gondrong Labanan ya teman-teman. Di situ dia mempunyai atau membahas sebuah video YouTube mengurangi angka pengangguran. Setelah saya lihat videonya, dan ternyata emang bener ya. Karena apa? Bang Gondrong ini channel YouTube-nya sudah monetisasi ya teman-teman. Monetisasi itu apa? Channelnya sudah dapat gaji ya teman-teman. Bang Gondrong ini awalnya ngeplok, masih nganggur, dia ngeplok, dia bikin channel, akhirnya channelnya monetisasi dan dapat gaji. Yang penasaran mungkin bisa tonton videonya Gondrong Labanan ya teman-teman. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Tapi menurut saya nge-YouTube itu bukan hanya sebuah monetisasi ya teman-teman. Menurut saya nge-YouTube itu sebuah situs berbagi video yang pemeran utamanya atau konten kreator harus mampu memberikan sebuah edukasi dan juga informasi kepada viewersnya ya teman-teman, dari apa yang channelnya bangun ya teman-teman. Mungkin kalau monetisasi itu adalah sebuah bonus untuk kita nantinya ya teman-teman. Nah, mungkin masih banyak lagi ya keuntungan-keuntungan dari YouTube sendiri ya teman-teman. Mungkin itu tadi beberapa saja ya yang bisa saya sebutkan. Yang penting gunakanlah YouTube sebagaimana mestinya ya teman-teman. YouTube itu sebuah situs website untuk berbagi video ya teman-teman. Jadi yang nonton pun enak, mendapatkan informasi, dan yang berkarya pun mampu memberikan informasi ya teman-teman kepada para penontonnya. Nah, sedikit bocoran juga nih buat teman-teman YouTuber pemula menggunakan handphone ya teman-teman. Aplikasi apa aja sih yang perlu kita punyai ya, atau yang perlu kita download gitu untuk menjadi seorang YouTuber pemula? Oke, yang pertama adalah aplikasi KineMaster ya teman-teman. Oke, aplikasi KineMaster ini gunanya atau fungsinya buat editing video seperti cut video, memberi musik di dalam video, dan juga masih banyak lagi. Nah, aplikasi berikutnya yaitu aplikasi Pixellab ya teman-teman. Aplikasi Pixellab gunanya untuk apa sih aplikasi Pixellab ini? Banyak ya teman-teman, buat membuat thumbnail video YouTube kita, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, yang berikutnya lagi kita harus punya yang namanya aplikasi Eraser. Aplikasi Eraser ya teman-teman. Aplikasi Eraser ini fungsinya ya
collab dengan aplikasi Pixellab ya teman-teman. Jika Pixellab editingnya sudah selesai, kita hapus objek yang tidak diperlukan di eraser ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah aplikasi PixArt. Itu penting juga ya teman-teman. Ini buat motong objek yang diperlukan saja ya teman-teman, seperti itu. Mungkin itu aja 4 aplikasi yang selalu saya gunakan. Aplikasi YouTuber pemula, YouTuber Android. Bagi teman-teman yang mau mendownload 4 aplikasi ini, saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Silahkan teman-teman download. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya akan berikan sebuah bonus aplikasi KineMaster Pro ya. Kalian bisa cek aplikasinya setelah di-download. Dan aplikasi ini ada passwordnya ya teman-teman. Passwordnya adalah Project CD, huruf kecil semua ya passwordnya. Seperti ini ya teman-teman passwordnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru tentang channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.